Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Malia dengan NIM 2405110950 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial Google Meet dan juga Google Drive untuk memenuhi tugas literasi digital di Universitas Riau dengan dosen pengampunya Ibu Intan Kartikasari. Baik, tutorial pertama yang akan saya jelaskan yaitu Google Meet. Langkah awal untuk kita membuka Google Meet yaitu pertama kita membuka Chrome. Lalu di sini kita bisa mengetikkan Google Meet. Maka teman-teman semua bisa memilih yang paling atas ini, yang dari https://meetgoogle.com, yang tulisannya Google Meet Online Video Calls, Meeting, and Conferencing. Jika diklik maka akan nampak tampilan awal dari Google Meet. Di sini ada dua pilihan, yang rapat baru dan juga masukkan kode atau link. Jika rapat baru ini kita klik, maka akan ada 3 pilihan. Yang pertama, buat rapat untuk nanti. Yang kedua, mulai rapat instan. Dan yang ketiga, jadwalkan di Google Calendar. Jika teman-teman ingin rapatnya itu untuk nanti, maka bisa memilih yang pilihan pertama. Maka otomatis akan ada link untuk kita bagikan ke rekan atau teman kita yang akan kita ajak gabung ke rapat. Jika sudah disalin link, kita tinggal copy paste dan kita bisa membagikan kepada rekan-rekan kita. Untuk pilihan kedua yaitu mulai rapat instan. Jika kita klik, maka Google Meet itu sudah langsung ready untuk digunakan untuk rapat. Di sini juga ada linknya untuk kita bagikan ke rekan kita dan juga teman-teman kita yang akan kita undang ke rapat. Nah, cara lain untuk mengundang teman kita untuk menghadiri rapat, di sini ada tambah orang. Jika kita klik, maka kita bisa memasukkan nama atau email dari rekan kita. Seperti contohnya yang amlfaisal20@gmail.com. Jika kita klik centang, maka di sini akan ada kirim email. Kita tinggal klik juga yang kirim email itu, dan juga itu tuh otomatis rekan kita yang kita undang itu akan mendapatkan notifikasi untuk bergabung di rapat. Untuk pilihan ketiga yaitu jadwalkan di Google Calendar. Jika kita klik, maka kita akan diarahkan ke Google Calendar. Kita di sini bisa menambahkan judul dari rapat yang kita adakan. Seperti contohnya itu rapat Hakema 2024. Di sini kita bebas menentukan tanggal memulai rapat. Seperti contoh tanggal 16 November 2024 dimulainya rapat jam 7.30 sampai kita bisa memilih di sini 9.30, berarti 7.30 sampai 9.30 tanggal 16 November 2024. Zona waktunya di sini ada zona waktu di berbagai wilayah. Karena kita di Indonesia, jadi kita pilih yang waktu Indonesia Barat di Jakarta. Lalu kita bisa mengklik OK jika sudah. Lalu di sini kita bisa mendapatkan notifikasi email, kita bisa mengaturnya. Bisa kita ubah juga berapa menit sebelum rapat kita mendapatkan notifikasi peringatan email untuk rapat. Di sini kita coba atur notifikasinya tuh di email 30 menit sebelum rapat sudah mendapatkan notifikasi di email. Di sini kita bisa menambahkan deskripsi juga dari rapat kita, seperti rapat untuk membahas hasil diskusi. Nah, jika sudah, di sini ada izin tamu. Izin tamu itu biasanya yang mengubah acara ini tidak dicentang karena takutnya ada orang-orang iseng yang mengubah link kita, judul rapat kita dan lain sebagainya. Jadi biasanya ini tidak dicentang. Yang dicentang hanya mengundang orang lain dan melihat daftar tamu. Jika sudah, kita bisa klik simpan yang di atas ini. Maka otomatis di sini Sabtu 16 November 2024 7.30 sampai 9.30 adalah jadwal untuk rapat Hakema. Baik, selanjutnya jika kita sudah memulai rapat, maka tampilannya tuh akan seperti ini ya. Di sini ada gambar mikrofon. Gambar mikrofon ini tuh jika kita ingin berbicara, maka kita bisa mengaktifkan fitur ini. Dan jika kita sudah selesai berbicara, kita bisa mematikannya agar tidak bentrok dengan rekan kita yang akan berbicara.
Lalu fitur kedua yaitu di sini ada fitur kamera. Jika teman-teman semua ingin mengaktifkan kamera di Google Meet, maka bisa mengaktifkan ini. Nah, selanjutnya ada fitur aktifkan teks. Aktifkan teks ini kita bisa memilih mau bahasa Indonesia, bahasa Hindi, Ibrani, dan lain-lain. Karena rapat ini adalah orang Indonesia semua, jadi saya memilih yang Indonesia. Fitur keempat yaitu ada emoji atau kirim reaksi. Kirim reaksi ini kayak seperti kita memberikan tepuk tangan, jempol juga bisa, seperti itu ya. Lalu yang kelima ada presentasikan sekarang atau share screen. Ini tuh biasanya jika kita ingin sedang mempresentasikan seperti PPT atau kita membuat tutorial, ini bisa dipakai presentasi sekarang. Lalu yang keenam ada fitur angkat tangan. Angkat tangan itu digunakan jika kita ingin berbicara. Kita bisa mengaktifkan fitur ini untuk orang-orang mengetahui bahwa kita tuh ingin berbicara terlebih dahulu. Nah, jika sudah mendapatkan bicara itu, sudah diizinkan berbicara dan sudah berbicara, kita bisa menonaktifkan fitur dari raise hand tadi. Terus yang di sini tuh ada titik 3 ini. Jika kita klik, di sini ada ubah tata letak. Nah, itu bisa otomatis bersusun sorotan dan sidebar. Itu tergantung dari kitanya ya. Terus layar penuh seperti ini ya teman-teman. Nah, jikalau tadi tuh masih ada di bawah-bawahnya ini tuh fitur dari laptop kita, maka kalau kita full layarkan tidak ada lagi, hanya Google Meet saja yang ada. Hanya layar penuhnya di Google Meet saja. Terus untuk masalah yang teman-teman hadapi di Google Meet itu bisa dilaporkan di sini. Yang laporkan masalah, laporkan penyalahgunaan, pemecahan masalah dan bantuan. Di bagian setelan, di sini kita bisa mengatur mikrofon dan juga pengeras suara. Video juga kita bisa atur, kita bisa menggunakan kamera yang mana, dan juga teks, reaksi juga bisa kita atur di sini. Nah, jikalau teman-teman semua ingin menambahkan layar di belakang background untuk waktu rapat, ini teman-teman semua bisa mengklik yang titik 3 ini, lalu terapkan efek visual. Nah, maka di sini tuh disediakan oleh Google Meet-nya kayak latar belakang seperti di sofa, di rak-rak buku. Di sini juga ada filter lucu seperti ini. Dan di sini tuh kita juga bisa menentukan background kita yang kita inginkan dari galeri kita, seperti yang ini, yang blur dan latar belakang pribadi. Nah, klik ini jika kalian tuh sudah memiliki background sendiri yang akan kalian pakai di rapat. Jikalau rapat sudah selesai, teman-teman semua bisa mengklik ini, tutup panggilan yang merah ini, yang tulis ada gambar teleponnya. Jikalau sudah diklik, maka akan langsung keluar dari rapatnya. Itu. Dan juga teman-teman sudah mendapatkan link dari rekan-rekan teman-teman semua yang sudah membuat link, maka kita bisa di sini contohnya, kita contohkan link ini. Nah, kita kan sudah memiliki link itu, jadi kita tinggal salin dan kita paste di sini. Nah, langsung klik gabung. Maka otomatis kita itu siap bergabung. Nanti kita bisa pilih mikrofon atau kameranya yang hidup, bisa kita atur ya. Terus kita tinggal klik gabung sekarang. Nah, biasanya kalau misalnya dia tidak ada izin dari si penyelenggara acara, itu harus langsung masuk. Tetapi jika ada izin dari penyelenggara acara, itu harus disetujui oleh penyelenggara acara untuk kita masuk ke dalam Google Meet. Dari sini kita juga bisa mengetik kirim pesan ke semuanya, seperti nama saya Aisyah Amalia gitu. Kita bisa kirim. Nah, nanti di sini kita bisa nyematkan juga kalau kita penyelenggaranya ya. Kita bisa klik, lalu kita pin, sematkan pesan ini.
Sini kita bisa ngatur juga siapa saja yang bisa mengirimkan pesan. Seperti itu ya. Nanti kita bisa berkomunikasi lewat chat ini juga bisa. Nah, lalu di sini kita bisa juga melihat orang-orang yang sudah bergabung dalam rapat. Seperti ini saya sendiri yang masuk. Nah, nanti jikalau rekan-rekan teman-teman semua sudah join, kita bisa lihat di sini siapa saja yang sudah gabung. Di sini ada fitur juga rekam rapat. Kita bisa merekam rapat yang kita selenggarakan, juga bisa live streaming begitu. Live streaming itu seperti di YouTube, di Facebook, itu kita bisa menyiarkan secara langsung rapat yang sedang kita selenggarakan. Di sini kita bisa, di bagian sini ada gambar gembok. Jika kita klik, maka di sini tuh kita bisa mengontrol penyelenggaraan dari rapat. Kita bisa mengizinkan orang untuk bagikan layar. Jika kita menonaktifkan, berarti kita tidak bisa mengizinkan rekan-rekan kita yang lain itu berbagi layar. Begitu juga untuk fitur kirim pesan chat, kirim reaksi, dan juga aktifkan mikrofon peserta. Di sini kita juga bisa aktifkan video dan mengaktifkan fitur untuk videonya. Baik, untuk tutorial kedua yaitu Google Drive. Untuk masuk ke Google Drive itu sama dengan Google Meet tadi. Kita buka Chrome, lalu kita bisa mengetikkan Google Drive, lalu kita enter. Nah, di yang paling atas sini akan ada bacaan Google Drive login yang dari https://drive.google.com. Kita pilih ini, kita klik, maka akan muncul tampilan awal dari Google Drive. Nah, di sini ada fitur plus tanda tambah yang bertulisan baru. Jika kita klik, kita bisa mengupload folder baru. Kita bisa membuat folder baru. Nah, kita klik folder baru, maka kita akan diarahkan untuk memberikan nama folder yang akan kita upload. Seperti contohnya file Hakema 2024. Oke, kita klik buat. Nah, ini akan diproses dan langsung ada di drive saya. Di sini kita bisa klik drive tadi, maka di sini tuh belum ada muncul file yang di dalam folder karena kita belum ada mengupload. Nah, cara mengupload filenya, pertama kita klik tanda plus tadi baru, maka di bawah folder baru ini akan ada tulisan upload file. Kita bisa klik. Nah, saya contohkan saya mengupload foto ini, wallpaper. Nah, di sini akan ada keterangan waktu yang dibutuhkan untuk mengupload file di folder tersebut. Nah, jika sudah, maka akan ada tulisan satu upload selesai. Ini tergantung teman-teman mengupload berapa file di dalam foldernya. Jika sudah semua, maka akan muncul seperti ini. Jika kita buka, kita bisa mendownload filenya. Tinggal klik aja yang tanda panah bawah ini. Lalu jika teman-teman ingin print filenya, itu juga bisa. Teman-teman semua tinggal klik cetak ini. Nah, jika teman-teman ingin mengomentari dari file tersebut, maka teman-teman bisa sorot area yang ingin teman-teman komentari seperti ini. Lalu saya sorot yang hitam ini, lalu saya beri komentar terlalu kosong, bisa seperti itu ya teman-teman. Lalu jika sudah kita mengomentari file tadi, kita bisa klik komentar. Nah, di sini akan ada komentar teman-teman dan juga area yang teman-teman itu komentari. Nah, teman-teman di sini ada titik 3 ini. Jika teman-teman mengklik itu, maka bisa download dari sini juga. Buka file yang tadi dari tanda panah ke bawah tadi juga bisa. Nah, di sini juga ada fitur ganti nama. Teman-teman semua kan ini bisa. Ini kan dari bawaan nih, bawaan file awal. Jadi teman-teman bisa ubah namanya itu seperti wallpaper, lalu klik OK. Maka otomatis nama dari file yang kita upload tadi itu terubah sesuai dengan yang kita ubah. Nah, teman-teman juga bisa membuat salinan dari file ini jika takut hilang atau hanya mempunyai satu salinan, bisa menambahkan salinan lain agar jikalau hilang satu masih ada. Nah, ini dia akan loading membuat salinan. Nah, di sini akan ada salinan dari file wallpaper ini, bertulisan salinan wallpaper.
Lalu fitur selanjutnya itu ada bagikan. Bagikan ini teman-teman bisa saling link. Nah, untuk membagikan file atau foto yang kita upload tadi, teman-teman bisa mengatur juga nih untuk file yang kita upload tadi bisa dipindahkan ke folder lain juga bisa. Nah, bisa ke drive lain seperti Hakema 24 lomba voli sarung itu bisa dipindahkan. Pindahkan. Lalu ubah kepemilikan akses, lalu pindahkan. Seperti itu teman-teman, nanti otomatis file tadi terpindahkan ke folder drive yang telah kita pilih tadi. Di sini juga ada informasi file. Kita bisa melihat detail dari file yang kita upload tadi. Jika kita klik di sini maka akan ada foto dari yang kita upload tadi dan juga ini tuh siapa yang mengupload. Di sini juga ada tuh emailnya siapa yang mengupload file tersebut. Lalu di sini juga ada detail file. Jenis filenya itu gambar, ada ukurannya seperti ini, ukurannya 5,5 MB, penyimpanan terpakai sama dengan ukuran file tadi. Lalu lokasi foldernya di file HK5 2024. Kepemilikan itu saya karena saya yang mengupload. Nah, dimodifikasi ini maksudnya tuh seperti kapan kita menguploadnya. Nah, saya mengupload ini tuh di tanggal 13 November 2024 oleh saya dan dibuka tanggal 13 November. Ini nih tergantung ya teman-teman. Misalnya teman-teman membuka di tanggal 15 November, maka nanti akan terbaca di sini. Nah, dibuatnya juga ada 13 November 2024. Teman-teman semua juga bisa menambahkan deskripsi dari file yang sudah diupload tadi seperti ini wallpaper. Nah, jika sudah otomatis deskripsi tadi itu terperbarui ya teman-teman. Langsung deskripsi itu otomatis. Jika teman-teman semua mengklik aktivitas, di bagian aktivitas ini bisa dilihat ya teman-teman, seperti jam 20.21 13 November saya membuat file Hakema 2024. Lalu saya mengupload item di tanggal di pukul 20.22 13 November. Nah, saya lalu di pukul 20.23 13 November saya itu memberikan komentar pada item atau file yang sudah saya upload tadi. Di pukul 20.24 13 November saya mengganti nama item dari Acer wallpaper 01 menjadi wallpaper. Nah, jadi detail dari folder yang kita dari file yang kita upload di folder itu bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, untuk file yang kita upload tadi itu bisa kita kunci. Jadi tidak ada kita memilih siapa saja yang bisa mengedit atau berkomentar di file yang kita tadi upload tadi. Nah, untuk fitur lainnya itu ada pindahkan ke sampah. Jikalau teman-teman mengklik ini, maka ini akan hilang filenya atau terhapus. Jika kita ke bagian sampah ini, nah maka akan ada di bagian sampah ini history dari yang kita hapus. Seperti ini, salinan wallpaper tadi kan baru kita hapus di jam 20.29. Jikalau teman-teman ingin memulihkan atau tidak sengaja terhapus file tadi itu bisa dipulihkan. Tetapi jika teman-teman memang ingin menghapus dari folder atau dari drive segala macam, itu bisa memilih dari hapus selamanya. Nah, dokumen tersebut akan dihapus selamanya dan kita tidak akan dapat memulihkannya. Jika teman-teman setuju, maka hapus selamanya. Teman-teman di sini juga bisa melihat spam yang muncul di drive dan juga teman-teman semua bisa melihat penyimpanan yang terpakai oleh drive untuk mengupload itu pasti ada ini. Seperti ini, 10,94 GB dari 15 GB yang telah digunakan. Berarti sekitar 4 GB lebih untuk teman-teman bisa mengupload file lain. Fitur selanjutnya itu ada yang terbaru. Teman-teman di sini bisa melihat aktivitas teman-teman yang baru saja diakses. Seperti hari ini saya itu mengakses salinan wallpaper dan Acer wallpaper. Nah, kemarin membuka formulir tanpa judul, terus lalu minggu lalu buku bimbingan skripsi yang diupload oleh PGSD staf Unri. Teman-teman di sini juga bisa melihat ya siapa pemilik dari file yang telah disebarkan. Terus ada ukuran filenya juga. Awal bulan juga ada di sini historinya. Lalu teman-teman semua juga bisa melihat
apa saja file yang telah orang lain bagikan kepada kita, dibagikan kepada saya. Nah, seperti minggu lalu saya mendapatkan file dari PGSD Staf Undri, yaitu buku bimbingan skripsi. Dan awal bulan saya mendapatkan dari bulan lalu saya mendapatkan oleh Adinda Chairina 1198 file berupa video. Nah, untuk fitur yang lain yang ada di tanda tambah baru ini, kita bisa langsung membuat Google Drive dengan dokumen kosong atau dari template juga bisa, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan aplikasi Google lainnya. Teman-teman bisa langsung klik dan maka itu akan langsung ke aplikasi Google yang teman-teman pilih. Di sini teman-teman juga bisa memilih jenis file. Bisa dari dokumen, spreadsheet, presentasi, formulir, foto atau gambar, dan juga memilih rekan yang telah memberikan file kepada kita. Dan kita bisa juga melihat apa sih file-file yang sudah dimodifikasi hari ini, 7 hari terakhir, 30 terakhir, tahun ini, tahun lalu, dan bisa kita custom tanggal. Nah, tadi kan di bagian titik 3 ini ada bagikan. Nah, itu jika kita salin link, maka akan di sini ada kelola akses. Kita langsung klik itu kelola akses. Kita bisa tambahkan orang langsung menggunakan email mereka, atau kita bisa pilih di sini. Di sini ada 2 pilihan, dibatasi dan siapa saja yang memiliki link. Kita bisa memilih ini agar orang yang mendapatkan link dari kita bisa melihat apa saja file yang ada di dalam folder tersebut. Kita langsung saling link, atau kita bisa langsung mengundang teman kita yang dari email, melalui email seperti AML Faisa20 ini, lalu kirim. Kita bisa buat kesana juga ya guys, maksudnya mendeskripsikan ini tuh file apa gitu. Nah, maka otomatis teman-teman yang telah kita undang tadi, atau rekan kita yang telah kita undang tadi itu akan mendapatkan notifikasi bahwa kita membagikan sebuah folder atau file. Di bagian titik 3 tadi kita bisa mengatur folder kita. Kita bisa memberikan warna di foldernya ini ya teman-teman. Nanti akan terubahnya warnanya itu di sini. Ini tergantung teman-teman juga ya, mau menambahkan atau tambahkan ke bintang. Maka kalau udah ditambahkan ke bintang berarti itu kayak seperti itu tuh prioritas dan penting, file penting, maka akan ada di sini fitur berbintang. Nah, ini tadi yang kita bintangi tadi. Maka langsung ada di fitur berbintang ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat informasi folder. Sama seperti file tadi, kita bisa melihat juga untuk di folder, data, aktivitas, dan tulis di dalam tanggal 3 bulan 9 2023. Tampilkan lokasi folder juga bisa. Sama seperti tadi, di bagian detail dan aktivitas itu akan ada jenis foldernya. Jenis foldernya itu apa, pemilik dari folder itu siapa, dimodifikasinya itu tanggal berapa, dan dibuka terakhir oleh kita tanggal berapa, itu juga ada ya guys. Begitu juga kita bisa menambahkan deskripsi di folder, dan juga kita bisa melihat aktivitas yang telah dilakukan terhadap folder tersebut. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.